Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa kembali di Alifa Dirata Channel. Kali ini Miss Alifa akan membuat yang namanya bubur suro merah putih ala Pandeglang. Jadi bubur ini itu selalu dipasak saat bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Muharram. Jadi ya ciri khasnya gitulah, kalau 10 Muharram pasti ada bubur Asyura. Dan bubur Asyura ini di setiap daerah memiliki versinya masing-masing. Sedangkan di daerah Miss nih, di daerah Pandeglang di Ciekek, hasilnya seperti ini, bubur Asyura merah putih. Yuk kita siapkan dulu bahan-bahannya. Antara lain ada beras secukupnya. Di sini Miss pakai 1 cup beras. Lalu ada lagi air putih atau air mineral. Ingat yang harus matang ya, harus yang sudah matang maksudnya. Selanjutnya ada lagi santan kara atau santan instan apapun, Miss pakai yang 65 ml. Lalu ada gula merah 1 keping. Ditambah dengan gula pasir secukupnya. Aduh maaf ya sedikit, penyedap rasa. Lalu juga garam. Ini pokoknya takarannya nanti dikira-kira aja deh. Oh iya, untuk memudahkan nanti membuat si buburnya berubah menjadi warna merah atau rada gelap kehitaman, si gula merahnya kita chop-chop, potong-potong halus ya. Pokoknya sedemikian halus. Ingat hati-hati ya kalau misalkan pakai pisaunya. Sebenarnya nih, kalau misalkan emang nggak mau ribet untuk motong-motong si gula merahnya, ada kok gula merah yang bentukannya udah bener-bener kayak gula pasir. Ada yang namanya gula aren semut. Nah, itu bener-bener dari gula merah juga atau gula aren juga, yang bener-bener butirannya udah halus, udah kayak gula pasir. Jadi nggak usah capek-capek buat ngechop ataupun memotong-motong gula merahnya. Selanjutnya kita siapin wajan. Di sini karena nggak ada wajan lagi, jadi kita pakai pan. Lalu tuangkan si santan instannya yang 65 ml. Setelah itu dicampur dengan air, kira-kira aja airnya. Terus diaduk-aduk-aduk-aduk. Disimpan di atas kompor dengan api yang sangat kecil. Jadi istilahnya kita menghangatkan dulu biar meyakinkan itu tuh si santannya benar-benar matang. Selanjutnya beras yang udah kita cuci itu seperti biasa kita kasih air, dipasak lah. Kalau kata orang Sunda mah katanya diaronin dulu, sebelum jadi nasi kan diaronin dulu. Jadi takarannya ya nggak tahu ya dari mana tuh sejarahnya, diukur di telunjuk. Kita pasak dengan api yang kecil, tutup dengan panci dan tunggu sampai matang. Setelah itu kita aduk-aduk lagi, dicek lagi tuh si santannya, takutnya gosong ya. Kalaupun misalkan udah meletup-meletup, kita matikan. Jangan sampai gosong, yang penting kita udah yakin itu si santannya udah matang. Jadi ya meyakinkan diri aja itu santan gak bikin sakit perut gitu. Udah kita matiin santannya. Terus kita lihat panci nasinya. Oh apa itu? Oh iya, ternyata sudah hampir matang, dikit lagi. Tinggal menunggu airnya surut sedikit lagi. Jangan lupa ya yang santan tadi dimatiin kompornya. Dan ini tetap harus dicek-cek biar nggak gosong maksudnya. Kita tutup lagi. Dan tada, inilah penampakan setelah airnya menyusut tadi. Sudah benar-benar seperti nasi ya teksturnya, cuman ya masih agak keras dikit. Kita cek dulu bawahnya biar nggak gosong. Sekalian kita dingin-dinginkan dulu. Tuh udah kayak nasi beneran kan, tinggal dikukus lagi. Selanjutnya santan yang tadi nih yang udah kita panasin, kita masukin pelan-pelan sedikit demi sedikit. Miss masukinnya setengah dulu, udah gitu dikasih air, lalu dimasukin lagi setengah. Jadi udah dimasukin nih santan di dalam beras yang udah diaronin tadi, diaduk-aduk lagi biar rata, biar semuanya terasa. Terus jangan lupa ditambahin garam secukupnya, kira-kira aja dah. Terus aduk-aduk lagi biar lebih rata rasa asinnya. Selanjutnya ditambahin air. Di sini Miss pakai cup yang 450 ml untuk kali pertama. Maksudnya untuk tuangan pertama. Setelah itu ya kita ratakan lagi dan kompor pun dinyalakan dengan api yang cukup sedang ya. Maksudnya kecil enggak, gede enggak ya, sedang lah. Terus kita aduk-aduk sampai rata. Terus diaduk. Oh iya, jangan lupa juga nih sambil ngaduk kita harus sambil bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tahu kan gimana salawatnya? Yuk kita bersolawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad.
Terus ya, lanjutin sholawatnya sampai 1000 kali. Jangan lupa juga zikirnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oh iya, sebenarnya bubur suro yang aslinya itu ditambahin dengan biji-bijian atau kacang-kacangan ya. Mulai dari kacang hijau, terus kacang merah, sampai jagung juga bisa dimasukin. Tapi berhubung memang di rumah Miss yang nggak ada kacang-kacangan, jadi apa adanya aja. Dan santan pun biasanya pakai santan yang bener-bener dari kelapa parut, dan kelapanya pun nanti bisa dimasukin ke situ. Tapi ya berhubung di sini nggak ada, kita pakai yang instan aja. But it's okay lah. Nah, kalau misalkan si buburnya itu sudah kental dan padat seperti ini, kita siap-siap untuk matikan kompor. Lalu kita aduk-aduk lagi, biar ya dingin-dinginin dikit lah. Setelah itu, kita bagi 2 adonannya. Jadi satu itu bubur yang ori, satu lagi bubur yang akan kita tambahkan gula merah, biar pas menjadi bubur merah putih. Kita bagi 2 ya. Karena buburnya udah dibagi 2, nih yang satu kita masukin gula merah yang tadi kita potong-potong. Masukin, gak usah pakai ragu, jangan lupa pakai bismillah. Setelah itu kita aduk-aduk sampai rata. Kompornya gak dinyalain juga gak apa-apa kalau misalkan si buburnya masih panas. Kita aduk terus sambil disolawatin, pokoknya diaduk sampai rata, jangan ada yang gerinjal-gerinjul. Kalian juga bisa nih koreksi rasa di sini, apakah kurang manis atau terlalu manis. Kalau misalkan kurang manis, kalian bisa menambahkan gula pasir ke dalam adonan tersebut. Pokoknya rasa manis atau enggaknya itu sesuai dengan lidah kalian masing-masing ya. Kalau dirasa cukup ya cukup, kalau misalkan kelebihan ya tinggal diairin lagi gitu. Terus kita aduk-aduk lagi sampai merata. Selanjutnya kita tinggal sajikan. Terserah ya sajikannya mau di mana aja. Di sini Miss pakai mangkok plastik gitu. Yang pertama Miss kasih bubur putihnya yang original, kemudian bubur merahnya di pinggirnya. Secukupnya aja ya, jangan berlebihan, secukupnya aja. Kalau berlebihan takutnya mubazir, dan kalau mubazir itu ya sayang banget gitu tuh. Oh iya, kalau misalkan punya topping bawang goreng ataupun kacang goreng, bisa ya ditaruh di atasnya, ditaruh di yang bagian bubur originalnya aja. Dan alhamdulillah bubur syuro atau asyuro merah putih khas Pandeglang sudah jadi. Bubur ini masih banyak kurangnya ya, karena nggak pakai daun pandan, nggak pakai kacang-kacangan, nggak pakai daun salam juga. Tapi alhamdulillah tidak mengurangi nikmatnya bubur merah putih syuro atau asyuro yang ada di rumah buatan mama ataupun buatan nenek. Pokoknya bubur ini adalah bubur khas dari daerah Pandeglang. Kata nenek, bubur ini merupakan wujud dari rasa syukur karena kita telah masuk ke dalam tahun Hijriah yang baru. Selain itu, di bulan Muharram ini juga banyak sekali peristiwa-peristiwa yang bersejarah dalam agama Islam. Semoga video ini dapat bermanfaat ya, dan kita bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.